Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten delta yang berada di antara dua sungai besar bertetangga dengan Surabaya, sebuah daerah yang dihidupi oleh para perajin batik, penghuni kerupuk, tambak udang, dan pekerja industri dari berbagai penjuru Nusantara. Di sini beragam suku, agama, dan profesi bertemu, dan disinilah kita akan menemukan apakah nilai Pancasila masih hidup di tengah masyarakat kita. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Torik Sulfahmi dengan NRP 50462310118 dari program studi Teknik Lepas Pantai Angkatan 2023. Dalam tugas observasi Pancasila ini, kebetulan saya turun langsung ke masyarakat, terutama masyarakat lingkungan tempat tinggal saya sendiri, untuk mengamati bagaimana nilai-nilai Pancasila dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Mari ikuti perjalanan observasi saya. Dimulai dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Saya mengunjungi kawasan di mana masjid dan gereja berdiri tidak berjauhan. Seperti tadi yang saya katakan, yaitu di lingkungan saya sendiri, masjid dan gereja tidak ada jarak lebih dari 1 kilo, bahkan masih satu komplek dengan perumahan. Dan yang saya temui adalah tidak adanya konflik. Kemudian di contoh lain, di pasar larangan, pedagang muslim yang sholat Jumat, lapaknya dijaga rekan-rekan pedagang dari agama lain. Bukan karena diperintah, tapi karena sudah menjadi kebiasaan yang lahir dari rasa saling menghormati. Kemudian untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, Kabupaten Sidoarjo bukanlah daerah yang tanpa masalah sosial. Ada yang sejahtera, ada yang masih berjuang, tapi di sini saya menemukan komunitas-komunitas yang bergerak tanpa pamrih untuk saudara-saudara yang membutuhkan. Ketika musibah menimpa, tidak perlu menunggu perintah siapapun. Masyarakat bergerak sendiri, seperti contoh kasus lumpur Lapindo di beberapa tahun yang lalu. Di situ kebetulan perumahan saya juga mengadakan galangan donasi, menggalang donasi untuk korban bencana lumpur Lapindo. Kemudian untuk sila ketiga sendiri, yaitu Persatuan Indonesia, di Sidoarjo sudah lumrah terjadi gotong royong. Meskipun itu contohnya di perumahan saya sendiri, banyak pertemuan penduduk asli dan pendatang, ada Jawa, Madura, Tionghoa, dan berbagai suku lain bisa hidup bersama. Gotong royong bukan sekadar kata, namun di setiap minggu atau bahkan sebulan sekali kita mengadakan gotong royong. Dan untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, masih adakah musyawarah di masyarakat kita? Jawabannya adalah masih. Kebetulan saya juga hadir di beberapa rapat RT, rapat RW, bahkan Karang Taruna ada remaja masjid. Di sini setiap keputusan diambil bersama, tidak ada satu suara yang dianggap lebih penting dari suara yang lain. Kemudian untuk sila terakhir atau sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di daerah yang terus berkembang ini, upaya mewujudkan keadilan sosial tidak hanya ada di tangan pemerintah. Masyarakat sipil, komunitas agama, dan organisasi sosial aktif bergerak, meskipun tidak ada yang tertinggal. Berbagi bukan kewajiban yang tertulis, tapi sudah menjadi kebudayaan, dan itulah makna dari keadilan sosial yang sesungguhnya. Dari observasi ini, satu hal yang saya yakini, Pancasila bukan sekadar ada yang tertulis di buku pelajaran atau di buku-buku lainnya. Pancasila adalah cara hidup bangsa ini. Ia hidup dalam senyum toleransi, dalam keringat gotong royong, dalam doa yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan. Memang
ada beberapa tantangan. Industrialisasi dan arus modernisasi tidak selalu bersahabat dengan nilai-nilai kita atau nilai-nilai Pancasila, tapi selama masyarakat masih mau saling tolong, saling menghargai, dan saling menjaga, Pancasila akan terus hidup. Di sini pesan yang dapat diberikan adalah mari kita jaga nilai-nilai Pancasila bukan karena diwajibkan, tapi karena kita mencintai bangsa ini. Mungkin cukup sekian untuk tugas Pancasila ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.